me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar dia berdiri makan mata. Siapa bilang demo itu cuma buat nyampein aspirasi masyarakat? Yang bunglon merasa benar, budi makin menguning. Yakin kalian masih mau bilang cuma nyampein aspirasi masyarakat doang? Masih dipeluk setelah Nih, kita buktiin. Ini dia 3 fakta menarik yang terjadi pada saat demo. Yang pertama yaitu provokasi. Tujuan demo itu jelas untuk menyampaikan aspirasi. Tapi sayangnya, citra demo itu bisa berubah karena ada 1 atau 2 orang provokator. Mulai dari tempat, awalnya sih cuma coba-coba membakar secara kecil-kecilan di jalan. Kok malah keterusan membakar tempat seperti halte dan juga rumah makan. Padahal, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan demo. Untungnya, hal tersebut langsung mendapat perhatian dan langsung ditangani oleh Gubernur DKI Jakarta. Bahkan sampai mengganti nama halte tersebut menjadi Halte Jaga Jakarta. Gubernur dari Jawa Barat juga siap menanggung pembangunan restoran tersebut. Jadi, bukan cuma rakyat yang sibuk demo, gubernur juga sibuk renovasi. Selain itu, ada juga hal yang sangat berbahaya, di mana banyak provokator yang ingin memecah belah rakyat Indonesia. Lewat ras, yaitu khususnya ras Tionghoa. Tujuannya yaitu, para provokator ingin menghilangkan isu utama dari demo. Yang kedua yaitu penjarahan. Ketika situasi demo mulai chaos, demo juga bisa berubah menjadi ajang belanja gratis, alias penjarahan. Uniknya, barang yang dijarah ada bermacam-macam, mulai dari jam seharga 11 miliar, labu busi momo, tiang besi, hingga baju cosplay. Namun siapa sangka penjarahan ini disalahgunakan dan menyebar hingga ke rumah warga. Kalau dipikir-pikir, sifat rakyat dan juga DPR jadi 11-12 loh. Bedanya, kalau penjara ambil barang di rumah-rumah, kalau DPR ambilnya lebih elegan, menggunakan duit rakyat. Cuman beda kelas sosialnya aja sih. Yang ketiga, rakyatnya demo, DPR-nya malah kabur. Seperti yang udah dipertegas di awal, tujuan demo itu untuk menyampaikan aspirasi kepada rakyat DPR. Namun, ketika ribuan orang turun ke jalan, para anggota justru malah menghilang dengan alasan melakukan kunjungan kerja. Kok bisa pas banget ya, waktu rakyat lagi melakukan demo, rakyatnya udah berteriak, membuat spanduk besar, kesakitan terkena gas air mata, bahkan sudah mengorbankan nyawanya. Tapi anggota DPR malah masih adem berada di hotel berbintang. 4 kata-kata anggota DPR yang sangat pintar dan inspiratif. Yang pertama, orang tertolol sedunia. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, menjadi sorotan publik setelah sejumlah pernyataannya yang menuai kontroversi. Kehadirannya juga sangat ditunggu oleh massa aksi yang sedang berunjuk rasa baru-baru ini di DPR RI. Hal ini buntut dari pernyataan Ahmad Sahroni yang menyebut rakyat tolol. Hal itu sebagai umpan balik kepada kritik publik terhadap anggota DPR RI yang berjoget ria pada momen sidang tahunan MPR RI pada Jumat 15 Agustus 2025 silam. Sahroni mengatakan orang yang menyerukan pembubaran DPR sebagai orang tolol sedunia. Mari kita wawancara tersangkanya langsung. Oke, jadi maka jangan menyampaikan hal-hal yang seenaknya bubarin DPR. Jangan, memang nggak ngomong itu rata-rata orang nggak pernah duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau dibilang anjing, babi, bangsa, apa? Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia nih. Catat nih ya, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu orang yang tolol sedunia. Kenapa? Karena kita ini emang semua orang pintar semua, nggak ada yang bodoh kita tuh. 2. Smoking area di kereta. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mengusulkan PT KAI untuk menyediakan 1 gerbong kereta untuk
kereta jarak jauh untuk tempat smoking area. Menurutnya, hal itu akan bermanfaat dan menguntungkan bagi KAI. Adapun usulan itu disampaikan Nasim dalam rapat dengan pendapat RDP dengan Dirut PT Kereta Api Indonesia atau KAI, Bobi Rashidin. Ia mengklaim usulan tersebut merupakan aspirasi masyarakat. Padahal, dari banyak aspirasi masyarakat yang penting, Bapak Nasim malah mengusulkan aspirasi yang tidak bermutu. Mari kita tanyakan langsung pada Bapak Nasim. Nah, jadi begitu Pak Bobi. Menurut saya smoking area di kereta api itu perlu Pak Bobi, karena pasti menguntungkan Pak untuk kereta, untuk masyarakat juga Pak. Masa bus yang sepanjang itu Pak, bus yang sekecil itu ada smoking area, sedangkan di kereta api itu nggak ada gitu Pak. Nah, ini aspirasi loh Pak, Bapak jangan menolak itu dong Pak ya Pak. Begitu Pak, pasti menguntungkan Pak buat kereta ya Pak. Yang ketiga, rumah saya di Bintaro, jadi saya sering terjebak macet. Pernyataan penyanyi yang juga merangkap sebagai anggota DPR ini, Nafa Urbach, baru-baru ini memicu gelombang kemarahan dari masyarakat. Ia membuat publik geram dengan komentar yang menganggap tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan bagi para wakil rakyat adalah hal yang wajar. Nafa Urbach beralasan bahwa tunjangan tersebut sangat krusial bagi anggota DPR yang domisilinya berjauhan dengan gedung DPR RI. Jadi, kenapa Ibu mendukung tunjangan 50 juta rupiah per bulan untuk anggota DPR? Anggota dewan itu gak semuanya dari Jakarta. Nah, banyak yang dari pelosok di Indonesia, makanya mereka gak semuanya punya rumah di Jakarta. Banyak banget anggota dewan yang tinggalnya tuh di luar kota, makanya mereka mengontrak di dekat Senayan. Nah, supaya dekat ke kantor ke DPR. Saya saja yang tinggalnya di Bintaro, macetnya parah banget. Padahal warga Bintaro bisa naik MRT dari stasiun Lebak Bulus sampai stasiun Senayan hanya dalam waktu 35 menit dan tarifnya juga hanya Rp10.000. 3 dampak buruk politik di Indonesia. Yang pertama, rakyat makin gak percaya sama pemerintah. Contohnya nih, baru-baru ini DPR dapat tunjangan rumah sampai 50 juta per bulan. Padahal gaji buruh saja masih banyak yang pas-pasan. Nah, bayangin aja nih, rakyat lagi susah-susah mikirin biaya buat bayar kontrakan, tapi wakilnya sibuk nikmatin kekayaan yang didapat. Rakyat makin ngerasa kalau DPR hidupnya tuh enak sendiri. Mereka lupa siapa yang pernah memilih mereka. Sampai banyak yang bilang, buat apa milih kalau ujung-ujungnya negaranya masih gini-gini aja. Nah, kalau misalkan terus dibiarkan seperti ini, rakyat juga bisa makin cuek sama politik dan bisa jadi malas untuk ikut pemilu lagi. Fakta yang kedua, ekonomi jadi ikut goyang. Contoh kasusnya nih, Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba-tiba dicopot, bikin pasar langsung panik, rupiah jeblok, saham juga anjlok. Pengusaha-pengusaha kaya yang biasanya naruh duitnya di Indonesia, maunya kondisi politik dan ekonominya tuh gak banyak damai. Tapi mereka yang awalnya merasa nyaman buka usaha di Indonesia, begitu ada perubahan mendadak mereka panik dan buru-buru tarik uang mereka. Akibatnya nilai rupiah anjlok, ekonominya jadi goyang. Parahnya lagi, rakyat-rakyat kecil yang gak tahu apa-apa tuh harus jadi kena imbasnya karena harga barang tuh bisa jadi naik. Fakta yang ketiga, demo ricu hingga memakan korban. Contoh kasusnya, demo nolak tunjangan DPR berubah menjadi chaos sampai ada driver ojol yang meninggal ketabrak mobil polisi. Awalnya demo itu cuma cara rakyat nyalurin keresahan mereka yang merasa tidak adil. Tapi karena ditanggapi dengan keras oleh aparat, situasi itu malah makin memanas. Akhirnya orang-orang yang nggak salah malah jadi korban. Hal ini tuh justru malah bikin rakyat jadi makin sakit hati. Toleransi terhadap perbedaan pendapat. Toleransi merupakan sangat penting dalam politik karena tidak semua orang itu memiliki pendapat yang sama. Toleransi dalam politik merupakan kemampuan untuk menerima perbedaan pandangan, pilihan, dan sikap politik dari orang lain tanpa kebencian atau kekerasan. Oleh karena itu tidak ada kemunculannya konflik antar warga negara. Toleransi juga membuat warga negara berkumpul untuk mencari solusi
solusi bersama untuk menciptakan suasana politik yang damai, sehat dan aman untuk kemajuan bangsa. Kedua, partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Warga negara yang aktif dalam politik menunjukkan bahwa mereka peduli masa depan negaranya. Partisipasi aktif ini tidak hanya terbatas pada hak suara saat pemilu, tetapi melibatkan diri kegiatan lainnya seperti ikut musyawarah atau menyuarakan aspirasi. Partisipasi ini sangat penting karena warga negara bisa menjadi agen untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan mengkritisi kebijakan yang merugikan rakyat dan ikut membangun budaya demokrasi yang kuat. Yang ketiga, pengetahuan dan kesadaran politik. Warga negara yang baik adalah mereka yang melek politik. Mereka memahami prinsip dasar demokrasi seperti kedaulatan rakyat dan pemisahan kekuasaan. Mereka juga secara aktif mengikuti isu-isu publik, baik di tingkat lokal maupun nasional dan maupun menganalisis informasi secara kritis untuk membedakan fakta dari hoax atau propaganda. Pengetahuan ini menunjukkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat memilih pemimpin atau menyikapi kebijakan pemerintahan. Oke, jadi ini adalah 3 tokoh politik yang paling top katanya sih. Yang pertama, Fadly Zon. Jadi beliau pernah mengatakan bahwa pemerkosaan masal tahun 1998 tepatnya pada bulan Mei itu adalah sebuah omong kosong. Beliau bilang kalau pemerkosaan tersebut tidak ada bukti nyata, tidak ada data konkret yang bisa membuktikan. Tentunya perkataan beliau tersebut menuai banyak kontroversi dan menuai banyak respons negatif dari masyarakat. Dan karena mungkin beliau panik, beliau bilang kalau ya kalau mau berdebat silahkan, seperti itu. Nah, hal ini justru sangat bertentangan dengan pernyataan presiden ketiga kita waktu mungkin tahun 99, yaitu B.J. Habibie yang membentuk TGPF, tim gabungan pencari fakta pada kasus pemerkosaan Mei 98 yang sudah ada data konkret, sudah ada. Nah, FYI teman-teman, dulu Fadly Zon ini sangat aktif sekali pada demonstrasi tahun 98, tapi kok sekarang jadi gini ya. Yang kedua, Natalius Pigai. Jadi Bapak Natalius Pigai ini adalah menteri kementerian baru yang baru dibentuk oleh Pak Prabowo, yaitu kalau tidak salah Kementerian HAM, dan Bapak ini adalah menterinya, Bapak Pigai ini. Nah,